Mungkin bukan mau menyombongkan diri dari hidup, artinya dari saya lahir itu saja disebut sudah anak presiden. Itu ada loh pengumumannya. Saya tidak tahu ya. Saya simpen di mana, coba Santi cari gitu. Jadi iklan dulu itu kan rupanya pakai iklan. Saya dapat dari siapa lupa. Nah itu coba tanya lagi gitu. Oh pengumuman loh, kan dulu presiden aja paduka yang mulia gitu. Dengan mengucapkan rasa gembira apa begitu. Paduka yang mulia, Presiden Republik Indonesia. Ingat saya gitu kurang lebih. Telah lahir gitu anak perempuan gitu bla bla gitu. Jadi saya pikir dengan begitu mungkin ya membuat saya itu melihat apa sih berpolitik itu mungkin beda ya sama orang ya, karena artinya apa, kembali saya tidak berniat menyombongkan diri ini, karena kalau dilihat anak presiden yang lahir itu di istana itu hanya dari bapak saya loh, presiden pertama Republik Indonesia. Dengan segala hormat saya pada yang lain, nggak ada loh yang melahirkan di istana. Coba saja lihat kalau saya ini ngomongnya bener nggak gitu. Sudah gede-gede semua. Jadi tidak merasakan sebuah kehidupan, perjuangan dan lain sebagainya. Bahwa ketika bapak saya setelah proklamasi dijadikan presiden, baru juga merdeka, terus pemerintahan saja sudah harus pindah ke Jogja. Saya satu-satunya yang lahir di Jogja dan itu yang saya cerita. Mana ada first lady pergi ke pasar. Saya waktu hari ibu karena di Bengkulu dimintakan memberikan masukan mengenai siapa Ibu Fatmawati. Jadi saya bilang ibu saya itu dulu, mengapa saya kata ibu saya itu hampir saja keguguran ya. Karena ibu saya itu kan waktu itu sampai ada sebutan serangan 1 Maret segala. Jadi waktu itu kan Jogja juga dihantam ya oleh Belanda yang waktu itu bebarengan masuk dengan sekutu kan. Makanya mesti tahu sejarah begitu. Jadi ibu saya itu kan ini bikin dapur umum di istana begitu, dan beliau itu karena kebetulan orang Bengkulu. Orang Bengkulu itu orang Sumatera kan senang makan ya, senang masak ya. Jadi kelihatannya tidak mau kalau bahan itu tidak dipilih sendiri, karena mungkin beliau sangat, kalau mungkin ibu saya itu sekarang kategorinya itu chef ya, itu pokoknya top deh. Makanya kenapa bapak saya jatuh cinta barangkali ya. Jadi itu nggak mau. Jadi naik andong ke pasar apa itu Bringharjo ya. Iya nyari sendiri bahan-bahan, tentu ada yang ikut tapi nggak mau suruhan. Masak sendiri, membuat ini apa namanya nasi bungkus ini beliau cerita sendiri untuk dikirim ke pejuang-pejuang gitu. Nah begitu kan. Jadi kan menurut saya menjadi mempunyai, dan saudara-saudara saya pun demikian kan, terdidik oleh seorang tokoh bangsa, ibu saya bilang juga begitu, yang pada waktu itu tidak ada kepikiran, mungkin kalau sekarang ya, saya tidak tahu ya, barangkali semakin pragmatis ya, orang pengennya, oh kan kalau keren ya, barangkali loh, ini harus di quote dengan benar ya. Nanti kalau pada tersinggung semua ngamuk sama saya semua. Barangkali. Karena tidak ada pengalaman lahir batin yang seperti saya rasakan. Jadi sekarang itu saya suka bilang kehidupan, saya bilang pada Pak Jokowi, kehidupan istana itu magrok-magrok loh Pak. Siapa sih yang nggak mau? Tiap baru melangkah 1 langkah siap, oh gitu kan gitu. Saya yang alami, karena saya pernah wapres presiden, tapi saya juga waktu ikut bapak saya ya dikawal dari bayi, karena ini anak presiden gitu loh. Sehingga mungkin itu yang agak beda ya, yang seharusnya, jadi bagaimana ya susah juga kan.
Apa akan ada presiden yang baru menikah? Walahu alam. Sehingga anak-anaknya akan lahir di istana, mungkin akan merasakan. Tapi menurut saya mungkin lain ya. Karena sekarang kita sudah merdeka, siapa yang jadi RI 1 terutama itu mendapatkan begitu banyak fasilitas dari negara. Dulu mana ada pas pampres, tidak ada. Yang ada itu bapak saya di Jogja, saya sangat ingat, hanya dikawal oleh polisi bersenjata begitu. Setelah tahun 50 kembali, ini semua diboyong, dibentuk namanya detasemen kawal pribadi. Itu semuanya adalah ngobrik yang cikal bakal dari Brimob gitu. Nah ini kan banyak yang karena desoekarnoisasi itu ditenggelamkan, padahal ini bagian daripada sejarah bangsa. Itu yang saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti. Tapi saya kira kalau cerita di balik cerita, saya pikir kalian mengerti lah seharusnya. Why ada desoekarnoisasi begitu loh. Apalagi ya.